Om Swastiastu, Om Awigedamastu, Nama Sidam. Semeton Bhakta Hindu Nusantara yang saya muliakan dimanapun berada, masih bersama saya Ide Bawati Inyo Manjana dalam ngobrol pintar tentang makna Dharma dalam kehidupan modern. Nah, sengaja saya memilih topik ini adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat, memaknai perilaku kita di zaman modern ini dengan Dharma, begitu. Nah, ini akan menjadi pintu pertama, karena nanti ada bagian-bagian ngopi lainnya yang tentunya akan membahas secara berkelanjutan begitu. Tetapi nanti bagi semeton yang bisa mengakses teksnya juga bisa nanti Ide buatkan pada link yang saya share di Facebook maupun di grup WA ya. Jadi bisa diakses. Nah, semeton, bagaimana Dharma ini dapat diterapkan? Kemudian apa itu Dharma? Nah, bagaimana membuat penjelasannya? Kita harus bersandar pada apa. Jangan sampai ide berbicara tanpa dasar. Maka ngopi ini ide tetap bersandar pada Shruti, yaitu kitab suci agama Hindu dengan otoritas tertingginya, yaitu Shruti, Catur, Weda, dan Upanishad. Nah, seperti itu. Nah, dalam Rigveda ya, yaitu pada mandala pertama sukta 164 dengan mantra 43 dikatakan retamce satyam kabidat tapasu diajayata. Nah, dari tapas ya, ketenangan batin, lahirlah reta. Nah, ketertiban kosmis. Kemudian satya atau kebenaran. Nah, maknanya apa, semeton? Dharma itu lahir dari reta, hukum semesta yang menuntun hidup itu menjadi keteraturan. Ya. Nah, Dharma ini sama dengan hidup yang selaras dengan alam, diri sendiri, dan tentunya Brahman. Nah, sekarang ada penjelasan menurut Atharva Weda. Nah, Atharva Weda dijelaskan bahwa Dharma ewa hato hanti, Dharma raksati raksitah. Nah, Dharma menghancurkan orang yang menghancurkannya. Jadi hati-hati. Memang kita kadang berperilaku menurut kita baik, seperti sabotase, penjegalan, suatu kebenaran, perbuatan yang tidak baik. Maka ingat, kita akan dihancurkan dengan kebenaran itu sendiri. Karena di dalam Atharva Weda disebutkan Dharma menghancurkan orang yang menghancurkannya. Nah, tetapi Dharma juga ya melindungi orang yang menjaganya. Jadi sangat agung sekali ya. Kemudian dijelaskan juga dalam Taittiriya Upanishad ya, yang disebutkan di sana satyam wada dharmam cara. Nah, maknanya adalah bukan hanya dipahami dharma tersebut, tetapi dijalankan dalam kehidupan. Nah, kita sudah tahu tentang dharma, perbuatan baik, tetapi kita tidak jalankan. Nah, untuk ini kita harus menjalankannya, gitu. Jadi ada penjelasannya. Nah,
pada penjelasannya seperti kita sudah mengetahui ya dari lontar-lontar dan kegiatan keseharian tentunya secara konkretnya bahwa Dharma Cara itu adalah suatu kehidupan dalam Dharma dengan cara-cara Dharma gitu. Nah, kalau lebih jelasnya saya akan jelaskan bahwa makna filosofis kemudian dalam, secara mendalam dan praktisnya bagaimana. Nah, Satyam Wada itu berkatalah benar. Satyam Wada. Nah, benar bukan hanya tidak berbohong. Nah gitu sebetulnya. Benar itu tidak hanya berbohong. Kalau dalam Shruti, nah Satya itu berarti kejujuran, ya kejujuran. Kemudian kejelasan, ketulusan, tidak manipulatif, banyak tuh ya. Kemudian tidak menyakiti dengan kata-kata, ya tidak menyakiti dengan kata-kata, tidak menutupi kebenaran demi kepentingan ego. Nah, karena Upanishad menekankan kejujuran adalah pintu pertama menuju kehidupan spiritual. Bayangkan saja kalau kita dari awalnya sudah tidak jujur, berarti pintu spiritualnya itu terbukanya mungkin tidak sempurna seperti itu. Dalam perjalanannya juga begitu. Gitu. Jadi kejujuran adalah pintu pertama menuju kehidupan spiritual. Jika mulut saja tidak benar, bagaimana hati bisa terang? Nah, kemudian Dharma Cara, hiduplah dalam Dharma. Nah, cara atau carati ini bergerak, artinya ya bergerak, bertindak, menjalani. Dharma tidak boleh berhenti di pikiran saja, ya, atau di doa saja. Itu dijalankan. Nah, Dharma itu harus hidup sebetulnya. Hidupnya di mana? Setiap langkah di langkah kita, setiap pekerjaan yang kita kerjakan, di rumah, ya. Ketika kita di rumah, jalankan Dharma. Kemudian ketika kita di hubungan dengan sesama, ya, kemudian di media sosial, nah, kemudian di setiap keputusan, dalam pengambilan keputusan, seorang birokrat, seorang pemimpin juga harus di jalan Dharma, gitu. Ketika dia bertentangan dengan Dharma, maka ada juga resikonya di situ. Nah, maknanya apa? Dharma itu bukan hanya sekedar teori. Dharma juga adalah action. Jadi dia juga actionnya gitu. Nah, jadi Upanishad ingin mengatakan bahwa kebenaran Satya adalah fondasi, Dharma, perilaku benar adalah bangunan. Seperti itu. Tanpa Satya tidak ada Dharma sebetulnya. Tanpa Dharma, Satya tidak berguna. Jadi ini suatu keterkaitan, ya, yang sangat erat. Nah, di dalam kehidupan dunia modern ini, konkretnya apa? Jadi tidak asal kita menyampaikan saja. Jadi konkretnya dalam dunia nyata kita apa? Di dalam keluarga misalnya, Satyam Wada, seorang ayah berkata jujur kepada istrinya tentang masalah finansial. Nah, itu tidak ditutup-tutupi, nah, ya. Nah, kemudian Dharma Cara, mereka bersama-sama mencari solusi secara sabar dan harmonis. Hasilnya apa? Ketika dia mendapatkan atau mencari solusi secara sabar dan harmonis, hasilnya kepercayaan menjadi tumbuh. Nah, kemudian keluarga makin solid, makin solid keluarga. Kemudian tidak ada konflik tersembunyi dalam hati, begitu jalan ngomel, seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi.
Jadi inilah dharma yang hidup di dalam kehidupan dunia modern saat ini. Kemudian bagaimana contohnya dalam praktik anak kesehariannya. Nah, untuk Satyam Wada misalnya, ibu berkata jujur kepada anak bahwa nilai buruk bukan kegagalan, tetapi kesempatan untuk belajar. Ya, itu ya. Kemudian dalam caranya, ia membimbing anak dengan sabar ya, bukan malah menghina atau marah-marah. Nah, kebanyakan yang terjadi ketika anaknya mendapatkan nilai kecil, dia dimarahi, ya, malah dibodoh-bodohi, semakin down lah dia. Jadi sebaiknya kita bimbing anak kita, ya, bimbing dengan sabar, bukan menghina gitu. Jadi kita berikan support ya, supaya dia juga memiliki motivasi itu. Kemudian bagaimana di dalam dunia kerja? Nah, di dalam dunia kerja, misalnya Satyam Wada, itu seorang pegawai berkata jujur kepada atasan bahwa dia atau ia belum menguasai tugas tertentu misalnya. Jadi jangan sotak atau sok tahu gitu ya, semua sok tahu, tiba-tiba gagal. Lebih baik jujur, saya belum pernah melakukan ini, tapi saya bisa belajar atau dampingi saya, seperti itu. Nah, kemudian dharma caranya apa? Ia belajar dan bekerja keras sampai bisa tentang kompetensi itu. Hasilnya nanti atasan akan menghargai kejujuran itu. Kemudian karirnya bisa naik ya, karena sikapnya bertanggung jawab. Kemudian reputasinya aman di situ. Ya. Kalaupun masih terjadi ketidakbaikan tertimpa padanya dari atasan, ya itu sudah kita serahkan kepada Sang Pencipta, karena kita sudah berlaku baik intinya. Karena itu adalah bertingkat. Kemudian bagaimana dalam dunia bisnis, Meton? Nah, Satyam Wada ini misalnya seorang pedagang misalnya. Nah, pedagang ini tidak menipu timbangan gitu. Bisanya di timbangan terlalu berat atau terlalu diringankan. Nah, atau kualitas barangnya dengan kelihatan sama tapi kualitasnya jelek, harganya bisa sama. Jadi kualitas barangnya jangan diturunkan. Gitu. Kemudian bagaimana dharma caranya? Dharma cara, ia melayani pembeli dengan sikap satwika, tenang, jujur, dan ramah. Gitu. Hasilnya apa nanti? Pelanggan akan setia membeli barang-barangnya. Kemudian rezeki mengalir stabil. Itu. Usahanya dilindungi dharma. Kemudian bagaimana di dalam bermedsos, media sosial saat ini? Nah, kita sebut dharma digital ya sekarang ini. Nah, untuk Satyam Wada itu tidak membagikan informasi yang palsu, ya, tidak berniat memfitnah, gitu ya, tidak menjeleki, gitu, tidak ada niat sama sekali, berkomentar yang negatif selalu, gitu, ada itu ya. Jadi berusahalah untuk melakukan dharma. Kemudian bagaimana dharma caranya? Yaitu memilih kata yang lembut dan tidak memancing amarah. Nah, next ke depannya hasilnya batin kita akan tenang ya, tidak menciptakan karma buruk, orang akan menghormati kehadirannya. Nanti di dalam Facebook ketika diupload dia banyak like-nya, banyak komentar positifnya, seperti itu. Jadi dharma cara itu kita ikuti. Kemudian bagaimana dalam konflik dan perbedaan pendapat? Nah, untuk mengatasi ini, Satyam Wadanya adalah mengungkapkan masalah dengan jujur, tanpa menyindir dan tanpa menyembunyikan fakta. Kita harus jujur. Kalau nggak jujur atau kita berbohong, maka akan menciptakan 1000 kebohongan untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Oh bohong, oh tadi bohong, bohong tutupin lagi, bohong gitu. Nah sekarang bagaimana dharma caranya? Yang menyampaikan kebenaran dengan cara lembut,
sopan, dan tidak melukai. Nah, ketika itu dilakukan dengan baik, maka hasilnya apa, sebetulnya? Maka masalah akan selesai, hubungan kita akan tetap baik, gitu. Kemudian konflik tidak melebar atau membesar. Nah, seperti itu. Nah, semeton, sekarang bagaimana dalam spiritualitas kita dalam sehari-hari? Nah, seorang spiritual kan. Nah, untuk Satyam Wada, kita harus jujur pada diri sendiri bahwa kita punya kelemahan. Biasanya suka marah, baru diomongin sedikit, tersinggung sedikit marah, kemudian iri dengan kepandaian orang lain, dia cepat bisa, dia duluan yang melakukan apa gitu. Kemudian takut. Nah, jangan takut seperti itu. Bagaimana Dharma caranya? Menerapkan latihan harian. Kita tentukan, misal seperti ngopi inilah, ngobrol pintar ini. Berawal kita memang grogi, tetapi setiap hari kita latihan, kita akan terbiasa. Seperti itu. Jadi semeton, bagaimana kita menerapkan latihan hariannya? 3 menit kita bisa untuk bermeditasi atau belajar berdharma wacana, belajar ngopi, ngobrol pintar ini gitu. 5 menit kita mulat sarire, belajar. Kemudian japa dengan hanya om saja, mengucapkan om dengan secara lembut. Nah, kemudian hasilnya ke depan ketika kita laksanakan secara terus-menerus, continue gitu, maka kita akan menjadi bersih batinnya. Batin menjadi bersih, cita kita menjadi terang, dan energi kita menjadi naik. Nah, seperti itu. Kemudian, mengapa Upanishad menggabungkan Satya dan Dharma, semetun? Nah, Satya dan Dharma ini karena kejujuran tanpa tindakan adalah omong kosong. Kemudian tindakan tanpa kejujuran adalah kepura-puraan. Nah, gitu. Kemudian kombinasi keduanya ini akan menimbulkan kedamaian, kepercayaan, energi satwika, perlindungan dharma, hubungan harmonis, dan rezeki berkah. Nah, ini sebabnya Upanishad mengajarkan katakan yang benar dan lakukan yang benar. Jadi semeton, dalam akhir ngopi untuk Satyam Wada dan Dharma Cara ini, Satyam Wada adalah kejujuran sebagai fondasi hidup. Jadikanlah kejujuran fondasi hidup. Kemudian Dharma Cara praktik, jadikan praktik nyata, tindakan yang sesuai Dharma. Kemudian Dharma bukan saja untuk dipahami tetapi dijalani. Siapa yang hidup sesuai dengan ajaran ini, maka hidupnya akan terang. Nah, seperti itu, hidupnya akan terang. Jadi semeton, itulah yang dimaksudkan oleh Upanishad, bagaimana penjelasan Satyam Wada Dharma Cara tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan terkait dengan bagaimana Dharma menurut lontar. Nah, lontar di Nusantara. Ya. Selain Sruti tentunya, Nusantara juga memiliki ajaran Dharma yang sangat kaya. Misalnya ada lontar Sarasamucaya. Nah, Sarasamucaya itu adalah semerti tetapi digunakan sebagai referensi dalam moral Nusantara juga. Ada teksnya seperti Dharma Ika Sang Yoga Ningrat. Nah, artinya apa? Dharma adalah yoganya dunia. Nah, maknanya Dharma adalah jalan penyatuan. Kemudian bagaimana kita memaknainya lagi, bahwa penyatuan tersebut manusia dengan apa? Yaitu penyatuan atau menyatukan manusia dengan alam, menyatukan pikiran dengan hati. Ya,
menyatukan perilaku kita dengan tujuan hidup kita. Nah, begitu juga dengan lontar Dharma Pamacul. Ya. Nah, dalam Dharma Pamacul ini dikatakan bahwa yanhana dharma tumuwuh rahayu. Jika dharma ditegakkan, maka keselamatan, kerahayuan tumbuh. Seperti itu. Nah, apa maknanya semeton? Dharma menciptakan keselamatan hidup, baik skala maupun niskala. Nah, hari ini misalnya ya, Dharma di era modern itu, apa yang berubah misalnya? Nah, hari ini dunia sudah sangat berbeda semeton. Misalnya tekanan pekerjaan meningkat, kita lihat di kota-kota besar. Di kampung juga sudah mulai tingkat tekanan pekerjaan. Kemudian kecepatan informasi, ya, itu pusingkan pikiran, gitu, memusingkan pikiran. Sosial media memicu iri, amarah, dan kepalsuan. Ya, dengan teknologi AI sekarang udah mulai orang bisa membuat video, membuat konten yang hampir mirip. Jadi kita bisa bingung, dan itu bisa kita sebut penuh kepalsuan. Ada juga yang benar seperti itu. Nah, kemudian keluarga makin sibuk dan saling menjauh. Kita lihat ya, di antara keluarga ada yang saling menjauh, tidak cocok dengan perilaku, dengan tidak matching idenya seperti itu ya. Kemudian kehidupan konsumtif ya, itu mengalahkan kesederhanaan. Sudah beli semua, tidak bisa lagi kita menciptakan sesuatu. Semua serba konsumtif. Ya, jadi kita tidak produktif. Nah, bagaimana menerapkan dharma dalam kehidupan hari ini misalnya? Nah, kemudian pertama dharma pikiran, menjaga kesadaran. Dalam Shruti disebutkan siwa sankalpa mastu. Semoga pikiran selalu berniat baik. Nah, bagaimana mengimplementasikannya ini? Berpikirlah positif setiap pagi. Bila perlu, itu cara belajarnya. Kalau sudah bisa setiap hari, setiap detak jantung, setiap helaan prana ini, kita berpikirnya positif. Kemudian menahan niat buruk sebelum menjadi ucapan. Sebelum ngomong, tahan dulu, pikirkan dulu, gitu, jangan langsung dikeluarkan. Kemudian mengisi pikiran dengan mantra dan doa. Kemudian di dalam dharma ucapan misalnya, kita harus bisa menyucikan kata-kata kita. Karena menurut Shruti dalam Atharva Veda, wacam astome, ya, wacam astome. Semoga ucapanku benar. Jadi seperti itu. Sebelum berkata kita harus ngomong, semoga ucapanku benar. Kita berpikir dulu. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Kita tidak berkata kasar, ya. Diawali di rumah, baru di luar. Berkata lembut kepada pasangan, diawali dari rumah, ya. Kemudian tidak memaki, terutama di sosial media. Walaupun kita tidak saling kenal, tidak saling memaki, tidak mengetik. Karena dulu lidah adalah pedangnya, sekarang jari-jari adalah pedangnya. Sangat berbahaya, karena jari-jari ini yang ngetik. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan dharma perbuatan? Bertindak satwika. Nah, dalam Shruti disebutkan samgajadwam samwadadwam. Berjalan bersama, berbicara selaras. Itu maknanya. Nah, bagaimana mengimplementasikannya semeton? Ayo kita gotong royong, menghormati sesama, kemudian membantu tanpa pamrih. Nah, kemudian bagaimana dharma ekonomi dalam mencari nafkah misalnya yang bersih. Nah, dalam Shruti disebutkan witam satwam. Maaf, witam satyam. Nah, jadi harta haruslah benar. Jadi secara organik, jujur tanpa tipu, itu dharma ekonomi. Jadi kita tidak tipu-tipu ya. Kemudian bagaimana dengan dharma teknologi? Nah, bagaimana kita bisa memurnikan sosial media misalnya?
Nah, di dalam sosial media sebaiknya kita tidak provokatif, ya, tidak fitnah, ya seperti tadi Ide bilang, kemudian tidak memecah belah, kemudian tidak mengumbar aib orang atau aib sendiri gitu ya. Ya kalau kita sudah membuat konten yang maaf sedikit terbuka, itu kan aib demi konten. Jadi sebaiknya kita juga memenuhi etika-etika berkonten gitu ya. Jadi media sosial itu sama dengan tempat latihan. Nah, tempat latihan ahimsa secara digital. Justru itu yang sulit dihapus. Ketika kita sudah masukkan di dalam dunia digital, maka jejak digital kita sulit dihapus. Gitu. Akan terus ditayangkan. Zaman sekarang, hal yang buruk akan lama terhapus dan mudah teringat. Dan hal yang kebaikan akan mudah hilang. Itulah zaman sekarang. Nah, kemudian semeton bagaimana dengan dharma dalam keluarga? Menjaga relasi sucinya bagaimana? Nah, di dalam Shruti Rig Veda disebutkan saha jayam saha napatam. Hiduplah harmonis bersama pasangan dan anak-anak. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Bertutur yang lembut, membuat waktu berkumpul dalam keluarga gitu ya, saling memaafkan, terutama sebelum tidur karena seharian kita udah mungkin ada kesalahan, sebelum tidur kita maafkan saya, semoga besok pagi kita bangun dengan sehat, seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan dharma lingkungan? Nah, merawat bumi ini bagaimana? Nah, di dalam Shruti juga dijelaskan, tepatnya pada Atharva Veda ya, Mandala 12. Mata bumi putroham pertiwiyah. Bumi adalah ibu, aku adalah putranya. Selanjutnya bagaimana dalam mengimplementasikannya? Tidak membuang sampah secara sembarangan. Maka semeton siapkan tempat sampah, ya organik dan anorganik. Yang organik itu bisa dijadikan pupuk kompos. Anorganik itu bisa disimpan, dibuang, bisa ditaruh pada pembuangan akhir, ya dikelola dengan baik, ya. Nah, itu. Kemudian bagaimana kita juga dapat merawat tanaman, itu juga merupakan dharma lingkungan ya. Merawat bumi, kita harus mampu merawat tanaman. Kemudian kita juga melindungi air, jangan boros-boros karena air dalam tanah juga bisa habis. Buatlah pori-pori di rumah, penampungan atau kolam kecil di rumah sehingga bisa meresap ke bawah tanah lagi airnya. Seperti itu, jangan langsung dibuang ke selokan air itu. Jadi dibuat pori-pori. Nah, kemudian bagaimana sekarang dalam cahaya hidup, dharma dijadikan cahaya hidup. Dharma adalah cahaya hidup, seperti itu. Nah, dharma bukan aturan memaksa sebetulnya, tetapi cahaya lembut yang menuntun kita agar tidak tersesat, tidak jatuh ke dalam amarah, tidak lelah oleh dunia, tidak kosong di dalam batin. Nah, dharma adalah teman setia manusia modern saat ini yang hidup dalam kebisingan namun harus tenang. Nah, ya, hidup dalam kebisingan namun harus tenang. Karena apa? Kita haus ketenangan, maka ciptakan ketenangan dalam kebisingan. Nah, semeton itulah dapat saya simpulkan di akhir ngobrol pintar ini bahwa dharma adalah ketertiban kosmis, yaitu yang mengatur hidup. Kemudian Shruti mengajarkan bahwa dharma adalah pelindung, pembimbing, dan cahaya dalam batin. Nah, di dalam lontar juga, Dresta Bali, kemudian lontar Nusantara, menyatakan bahwa dharma membawa kerahayuan. Kemudian di era modern, dalam dunia digital, dharma harus diterapkan dalam pikiran, ucapan, perbuatan, sosial media, ekonomi, dan keluarga. Kemudian dharma bukan masa lalu, ia adalah masa depan,
yang terus hidup dan sadar. Nah, kemudian itulah yang dapat saya sampaikan. Kesempurnaan hanyalah milik Ide Sang Hyang Widiwasa, Sang Brahman. Kekurangan adalah milik saya. Untuk itu Tiang Nunas Ampura Suksma Tiang sampaikan. Om Santi 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 Om. Rahayu.